Halo teman-teman hebat, selamat datang ya. Hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan yang super duper seru loh. Kalian semua udah siap? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Aku mau tanya nih, kalian semua siap nggak untuk sebuah misi hebat? Ini bukan misi biasa loh. Ini adalah misi yang sangat istimewa. Dan misi kita hari ini adalah ceng ceng ceng, menjadi seorang pahlawan kasih. Wah, keren banget kan? Kita sama-sama akan belajar gimana caranya jadi pahlawan super, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk jadi pahlawan, pastinya kita harus tahu dulu dong apa senjata rahasianya. Senjata rahasia kita kali ini adalah melayani. Tapi, apa sih artinya melayani itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, melayani itu apa ya? Gampang banget kok. Melayani itu artinya kita membantu orang lain, menolong mereka dengan apa yang mereka perlukan. Simpelnya, kalau kita lihat ada teman yang butuh bantuan, terus kita tolong, nah itulah yang namanya melayani. Dan ingat ya teman-teman, jadi pahlawan itu nggak harus melakukan hal-hal yang besar dan wah gitu. Justru bisa banget dimulai dari yang kecil-kecil loh. Contohnya nih, menolong teman yang jatuh, atau mungkin berbagi bekal makanan sama teman yang lain. Itu aja udah jadi perbuatan seorang pahlawan. Sekarang, setiap pahlawan kan pasti punya idola atau contoh, betul? Nah, kita juga punya contoh pahlawan kasih yang paling-paling hebat. Ada yang bisa tebak siapakah dia? Betul sekali. Pahlawan terhebat kita adalah Tuhan Yesus. Dia sendiri loh yang bilang kalau dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi sebaliknya untuk melayani kita semua. Wah, luar biasa ya. Salah satu cerita yang paling terkenal nih, yaitu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal ya, zaman dulu pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh seorang pelayan. Tapi Yesus mau melakukannya untuk kasih contoh betapa pentingnya rendah hati saat kita melayani. Nah, ini dia pelajaran yang super penting dari Tuhan Yesus. Kalau kamu mau jadi orang yang hebat, kamu justru harus mau jadi pelayan bagi orang lain. Jadi, pahlawan sejati itu ternyata bukan yang paling kuat, tapi yang paling rajin menolong sesama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Karena, tahu nggak sih, ternyata kalian semua itu juga punya kekuatan super untuk melayani loh. Wah, apa ya kekuatan super kalian? Ayo kita cari tahu. Begini, Tuhan itu sudah kasih kita semua hadiah istimewa, namanya karunia. Setiap orang beda-beda. Ada yang pintar bicara dan bisa menghibur teman yang sedih. Ada yang jago main musik. Ada juga yang hatinya itu suka sekali menolong. Bahkan, pintar masak atau jago bikin prakarya, itu semua adalah kekuatan super yang bisa kita pakai. Terus, gimana cara pakainya? Gampang banget. Misalnya nih di sekolah, selesai pelajaran, kamu bisa bantu bu guru merapikan kursi-kursi. Atau kalau lihat teman jatuh di lapangan, ya langsung dibantu berdiri. Nah, itu tandanya kamu lagi pakai kekuatan supermu. Kalau di gereja gimana? Bisa juga. Kamu bisa sambut teman-teman yang baru datang dengan senyum yang paling ramah. Atau kamu bisa bantu guru sekolah minggu menyiapkan perlengkapan untuk aktivitas. Hal kecil seperti itu berarti banget loh. Nah, ini dia tantangan khusus buat kalian di rumah. Coba deh bantu mama atau papa mengerjakan sesuatu sebelum mereka minta tolong. Misalnya nih, membereskan mainan sendiri tanpa disuruh. Atau bantu merapikan meja makan. Wah, kalau kalian bisa begitu, kalian itu benar-benar pahlawan kasih di rumah. Oke, kita sudah tahu caranya jadi pahlawan. Tapi mungkin ada yang penasaran, terus hadiahnya apa ya? Apa untungnya kita capek-capek melayani? Ayo kita temukan harta karunia. Ya kan, kadang kita mikir, kalau aku capek-capek menolong, aku dapat apa sih? Apa aku bakal dapat pujian atau jadi terkenal? Begitu kan? Ternyata ini dia rahasianya teman-teman. Harta karun yang kita dapatkan itu bukan emas, bukan juga mainan baru. Harta karunnya itu adalah perasaan sukacita, perasaan bahagia di dalam hati. Karena saat kita melayani, kita juga sedang membuat hati Tuhan Yesus senang. Jadi, kenapa sih kita harus melayani? Alasan utamanya adalah karena kita bersyukur. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikannya buat kita. Rasa syukur inilah yang jadi bahan bakar super kita untuk terus menjadi pahlawan kasih. Nah, teman-teman hebat, sekarang kalian sudah tahu semua rahasianya. Penjelasan kita hampir selesai nih, dan itu artinya
Misi kalian sebagai pahlawan kasih dimulai sekarang juga. Coba deh, ingat ini baik-baik ya. Kalian itu seperti sebuah senter. Senter itu kan nyalanya bukan untuk dirinya sendiri, betul? Tapi untuk menerangi jalan orang lain yang mungkin ada dalam kegelapan. Nah, begitu juga karunia dan kebaikan kalian. Gunakanlah untuk menolong orang lain. Jadi, pertanyaan terakhir untuk hari ini adalah, untuk siapa kamu akan bersinar? Coba deh pikirkan, satu hal baik saja yang bisa kamu lakukan hari ini untuk seseorang. Semangat ya! Sampai jumpa di petualangan berikutnya para pahlawan kasih.